Oke, selamat sore ya semuanya ya. Jadi kita hari ini di kelas Mobile Course Platform AL, eee, mungkin dari kalian udah banyak ya yang kenal kita berdua ya. Mungkin dari yang angkatan 18 sendiri atau mungkin yang udah pernah nge sama kita juga di kelas-kelas yang lain. Nah, jadi kenalin kenalin lagi kalau yang saya masih belum kenal, nama gue Steven sama ada, gue bareng partner gue di sini Vincent. Hari ini, apa namanya, kita bakal jadi aslep Mobile Course Platform kalian buat untuk 1 semester ke depan ya. Tapi kita sebelumnya kita bakal disclaimer dulu kalau kita kebetulan membantu lab FTI ya. Jadi posisi kita memang sama sekali belum pernah megang mobile course platform. Tapi kita dapat modulnya jadi sempat kita pelajarin dulu lah. Jadi kita akan berusaha yang terbaik. Kita berdua akan berusaha yang terbaik agar kalian tetap bisa paham dari modul-modul yang bakal dipaparin ya buat mobile course platform. Nah, jadi mungkin kalau yang di kelasnya Pak Wawo, kalian udah apa namanya, itu bakal materinya bahasnya ini ya tentang Ionic dengan basisnya React gitu ya, yang gue sempat baca. Nah, mungkin untuk apa namanya, untuk pengenalan. Nah, jadi kita apa namanya, gue sama Diamond sudah bikin beberapa rules. Sebenarnya sederhana aja sih, kita nggak bakal rules sampai gimana banget. Jadi apa namanya, pertama kita minta banget untuk submission on time itu ya, submission on time itu jadi kita tidak akan menerima submission telat kecuali under certain circumstances. Kalau misalnya memang merasa kita dibutuhkan untuk melakukan apa namanya, extend submission, kita bakal kasih kesempatan buat extend, tapi jangan berharap kita apa namanya, jangan berharap extend terus, karena gua sama Demes sendiri udah bosen banget namanya apa namanya, ada mahasiswa mungkin juga asep yang pernah ngasep juga kalau tiap hari tiap minggu dibuka suruh extension mulu gitu. Soalnya kalau kita lihat sih 1 minggu itu cukup gitu ya, 1 minggu itu cukup, tapi kalau memang dibutuhkan kita bakal extend. Tapi sekali lagi under certain circumstances nggak pasti kita bakal extend. Terus kita juga nggak bakal ngejar-ngejar kalian lagi. Mungkin yang dari semester 1 sampai 4 gitu ya, pengasap sama kita. Mungkin biasa tuh kita bilang apa? Kolongnya kumpulin ya week 1, week 2 gitu ya. Nah, kita nggak bakal ngirim lagi untuk kali ini karena kalian minimal udah pada semester 5 semua. Jadi kalian bisa tanggung jawab lah kalau misalnya untuk submission. Terus juga untuk apa namanya? Kita di sini kan bahas untuk mobile course platform ini sebenarnya materi lanjutan dari PTI itu sendiri gitu ya. Jadi sorry to say, tapi jangan expect kita bakal ngejelasin materi PTI all over again. Tapi kecuali kita apa namanya, kita pasti bakal nge-review buat kalian, kita bakal bantu review apa namanya, materi-materi PTI in a glance. Tapi jangan expect kita bakal nge-review materi apa namanya, kita bakal ngajarin PTI dari nol lagi gitu. Jadi kita berharap kalian dari yang semester 3 kalian udah belajar PTI itu eh, yang didapetin dari PTI bisa langsung kita aplikasiin di sini gitu. Jadi kita nggak perlu belajar lagi dari nol lagi buat materinya. Cuma tapi tenang aja, kita bakal usahain kita review gitu sih. Paling kalau dari gua sendiri itu dulu, mungkin dari Diamond mau nambahin. Thank you, Coang. Oke ya, mungkin sama kayak Coang tadi, kita nggak bakal ngajarin kalian dari paling basic, jadi kalau ada yang nanti masih bingung, itu bisa di-review kembali ya materi PTI-nya, maupun ntar pakai sumber-sumber yang ada di internet. Terus yang kedua, mungkin ini kan kayak matkul mobile ya, cuman kalian tuh nggak harus paham mobile dulu, karena ini lebih ke web dev daripada ke mobile sendiri, karena kalian, kalau gua nggak salah lihat, tadi gue juga sempat lihat baca yang teorinya juga. Jadi kalau kalian nggak salah baca, ada ini kan bahwa Ionic itu sebuah web apps. Jadi itu nggak butuh pengetahuan mobile, cuman lebih nekenin ke pengetahuan kalian di bidang pengembangan webnya. Jadi itu kalau kalian ntar ada alasan kayak belum pernah itu mobile, itu bukan jadi alasan di sini ya. Kurang lebih itu aja sih. Oke, mungkin dari kalian ada yang masih mau tanya dulu itu sebelum kita mulai pembahasan materi buat hari ini. Gimana kalian udah paham apa ada yang masih pengen ditanya lagi? Nggak apa-apa, kita di sini santai ya.
jangan keburu kejar sama omongan gue tadi. Itu sebenarnya apa ya, biasa aja sih gitu sebenarnya kan. Kalau misalnya udah kalian kalau dari semester 2 3 gitu ya, pasti kan kalian berusaha. Bahkan kalau dulu gue di kelas Algo AL ya dulu ya, ini kayak banyak nih Algo AL di sini, itu udah mereka tiap kali 100% submission on time gitu. Jadi menurut gue sih kayak bisa lah, kalian pasti bisa gitu buat ngikutin. Tapi mungkin emang untuk yang semester 5 ya, gue akuin mungkin cukup banyak. Ada yang kena GKA, ada yang kena yang mobile satu Android Studio, ada juga yang kena machine learning, kena juga AI gue lupa ya apa enggak. Terus juga sistem pakar mungkin emang agak jadinya lumayan agak berat ya. Gue sendiri sebagai angkatan 18 sendiri gue akuin itu makul kayak gitu aneh bingung ajaib kayak nyusun kayak gitu. Siapa yang bisa nyusun kayak gitu? Jujur aja gitu ya. Menurut gue kayak itu berat banget. Nyusun kayak gitu bener-bener stressful banget. Tapi eh apa namanya? Itu ya emang empat lab ya setahu gue ya untuk anak 19. Cuma tapi anyways kita kita tetap nggak usah keder dulu nggak apa-apa. Kita tetap diskusi aja nanti kalau memang misal berasa ada yang perlu diskusi untuk masalah submission kita open kok. Tapi sebisa mungkin tetap inline sama jadwal kita seminggu untuk submission. Tapi kalau memang misalnya kalian merasa ada yang sesuatu yang perlu didiskusikan masalah submission, langsung bilang aja, nggak apa-apa. Gitu. Ya, yang penting ini sih kuncinya tuh komunikasi, jangan diam-diam aja kalau ada masalah. Kalau buat modulnya itu dikasih per minggu atau semua ntar? Untuk modul sih pasti per minggu, karena ini kan dibikin dari awal, jadi takutnya kalau dikasih dari awal tuh nggak sempet, jadi dikasih per minggu sih. Soalnya Oh, ini baru dibikin bikin juga. ya? Ya, ini dibikin dari awal sih. Dulu kan pakai Angular ya, sekarang pakai React. Oke. Oke. Yang lain gimana? Aman. Oke, sebentar ya. Oke, kalau misalnya belum ada pertanyaan, kita bakal masuk ke modul minggu ini ya. Boleh langsung, mungkin Diamond dulu untuk share pembahasan materi, nanti gue lanjut bagian keduanya. Cuma sip. Oke. Bentar ya. Oke. Share screen untuk desktop pertama. Oke. Jadi di sini mungkin gue bakal sambil hands-on dikit. Jadi di sini kita bakal di minggu pertama ini kita bakal belajar tentang dasar-dasar Ionic. Oke. Nah, jadi sebelum kalian nyentuh Ionic ini, mungkin gue saranin kalian buat unduh dulu kalau belum ada, download WebStorm kalau VS Code. Kalau buat gue sendiri, gue prefer VS Code karena udah ada juga dan lebih ringan. Tapi kalau kalian pengen pakai WebStorm itu juga nggak masalah sih. Tapi kalau gue sendiri pakai VS Code. Tapi nanti hasilnya bakal sama aja, itu nggak ngaruh karena itu cuman beda tempat di mana kalian ngetik kodenya aja. Oke, next. Mungkin itu ada modulnya. Gue bakal sambil hands-on dikit. Nah, untuk yang pertama, mungkin gue bakal minta kalian di sini untuk nekenin baca dan refer ke dokumentasinya. Oke, jadi kita bisa klik, ini ada dokumentasi langsung di sini. Mungkin gue pindahin dulu. Pindahin. Oke. Jadi nanti dokumentasi ini bakal menjadi teman kalian selama di matkul ini, karena di sini bakal banyak informasi yang bersangkutan, biar nanti kalian tuh bisa mengerjakan tugas-tugas yang dikasih juga dalam matkul ini. Oke. Yang pertama kan pastikan di sini kalau kita lihat, kalian tuh bakal diminta buat pasang Ionicnya. Nah, mungkin sebelum kita ngebahas ini, ada dua cara untuk pakai Ionic. Yang pertama itu kita bisa install pakai CLI, yang kayak di sini. Kita bakal diminta buat install Node.js dulu di komputer kita. Nanti kita bakal pakai command ini npm install global ionic/cli. Kalau kita untuk install ini, kalian nanti bisa pakai komen-komen Ionic. Ini kurang lebih mirip sama kayak Angular.
Cuman di hari ini, di modul minggu kali ini, kalian belum diminta buat install Ionic CLI ini. Jadi di hari ini, kalian bakal diminta untuk pakai yang ini nih, CDN-nya. Jadi ini tuh dipakai buat testing aja, kayak quick testing. Jadi nanti kalian, ini sebenarnya tuh nggak cocok buat bikin aplikasi skala besar, ini mungkin kayak buat nyoba-nyoba aja, Ionic itu bisa sampai kayak apa sih. Jadi kalau nanti kalian pengen bikin proyek skala besar, itu nanti pakai yang CLI. Nanti kalian bisa buat proyeknya pakai CLI. Tapi buat hari ini, kalian pakai yang CDN dulu. Dan kalau gua nggak salah juga, di minggu depan, mulai dari minggu 2, kita udah pakai yang CLI. Jadi itu kita bisa bahas langsung di minggu depan ya. Oke, jadi gimana nih kita bakal mau pakai Ionic yang CDN nih. Jadi kita bisa copy snippet kode yang ada di sini. Kalian klik copy di sini. Nah, ini gue sambil buka VS Code ya, jadi gue bakal copy. Nah, oke. Buat yang kalian pakai VS Code, mungkin gue juga bisa saran kalian buat install extensions yang namanya itu ini, yang namanya itu Live Server. Nanti itu bakal dipakai buat nge-run servernya, tinggal klik kanan dari filenya aja. Jadi kalian nggak usah klik-klik lagi, ntar pas kalian klik kanan di nama file ini langsung keren gitu. Tapi kalau kalian nggak pengen, juga nggak masalah, karena nanti juga bisa dibuka lewat langsung double klik di yang filenya itu. Cuman kalau gue sendiri, prefer pakai extension ini, namanya Live Server. Jadi ntar tinggal klik kanan, itu bisa langsung jalan. Oke. Jadi tadi kan gue bilang ya, kita copy dulu snippetnya buat install Ionic-nya di CDN kita. Kita nggak install, cuma kita pasang doang lewat CDN. Nah, kayak gini. Jadi ini mungkin gue ketik ulang ya. Gue ketik ulang. Gue bikin cepat aja. Oke. Ini components. Jadi kalian itu bakal diminta buat nge-paste CDN itu di sini nih, di head-nya ya, bukan di bawah bodinya. Jadi di head-nya. Oke, saat kalian udah pasang ketiga script ini, otomatis kalian tuh udah bisa pakai komponen-komponen Ionic-nya. Sebagai contoh, kalau kalian di sini kan, kalau dia pasang Ion button, itu langsung ada button. Oke, ini udah pasang CDN-nya, dan gua udah kasih salah satu komponen Ion button hello. Mungkin kalian bingung nih, Ion button itu dari mana? Ion button itu dari komponen yang udah disediakan sama Ionic-nya. Jadi pas kita pasang CDN ini, Ionic button itu udah ke-include di dalam ketiga bundle yang kalian masukin di kode HTML kalian. Mungkin nanti gue jelasin gimana cara baca dokumentasinya. Di sini ada komponen nih, komponen kalian juga bisa cari-cari Ion button. Kalau kalian search itu bisa. Jadi itu Ion button ini merupakan salah satu komponen yang disediakan sama Ionic yang kayak gini untuk ini, ada back variasinya. Nanti kalian bisa specify mau kayak gimana. Oke, ini sambil buran juga. Buran. Oke, ya kan. Sambil gue buka sini deh. Bentar. Oke, udah nih. Jadi, ini kita muncul komponen Ionic ini, yang Ion button. Kayak gitu. Ini mungkin sambil gue juga kali sambil gue explore dokumentasi Ion button-nya. Mungkin gue pengen apa nih? Nah, mungkin gue pengen kasih warna kuning, yang warning. Itu bisa. Kalau kalian lihat dokumentasi itu ada kayak gini, Ion button, kita kasih property color warning. Tapi kita coba dulu bisa apa enggak nih? Color warning. Oke, ternyata kayak gitu, dan bisa ternyata. Jadi di sini kalian itu nggak terbatas sama warna biru yang tadi, cuman kalian tuh juga dikasih sama Ionic-nya buat specify property. Dan di dokumentasi ada banyak nih, ada kayak expand, buat ukurannya kayak gimana, fill, terus size-nya, terus property kayak button type, color-nya yang dibilang sini itu
Nanti kalian juga bisa masih coba di sini. Jadi kalau kita kasih properti yang color warning itu jadi warna kuning. Dan contohnya kalian juga bisa lihat sini juga. Kalau kalian ganti jadi danger, itu jadi warna merah. Danger, oke. Di warna merah. Nah, kurang lebih kayak gitu. Itu buat cara pakai komponen Iontic di sini. Oke, next. Jadi yang kita sampai nomor 2. Nah, nomor 3 ini kalian juga bakal diminta buat nge-refer juga ke sini sih, ke dokumentasinya, buat melihat apa aja komponen yang ada di Ionic ini. Nah, ini nanti kalian juga bisa baca gimana cara kalian tuh manfaatin setiap komponen yang disediakan oleh Ionic untuk bikin aplikasi ini nantinya. Oke. Jadi untuk pertama ini kita udah berhasil buat pasang Ionic di CDN-nya lewat CDN, dan kita udah berhasil nih buat bikin button pakai komponen yang udah disediakan sama Ionic-nya. Oke, kita boleh lanjut ke next. Oke, di sini kita bakal diminta buat bikin semacam 2 input kayak gini, tinggi badan sama berat badan, mungkin sambil gue ketik-ketik di sini ya. Oke, bentar. Oke, jadi kalian bakal tulis, kita hapus dulu. Oke, PMI. Ini snippetnya belum full, cuman gue mungkin bantu sih sambil sedikit ini apa aja nih. Oke, mungkin kita bahas dulu nih dari sini. Yang pertama, apa guna RNF? Oke, ini bisa. Oke, seperti biasa, nantinya gue nggak bakal jelasin satu persatu. Ini bakal dipakai buat apa aja. Cuma mungkin gue sambil pandu kalian gimana cara nge-refer ke dokumentasi buat tahu itu fungsinya apa aja sih satu-satunya kayak gimana. Oke, yang pertama, Ion App. Apa nih gunanya Ion App nih? Coba nih kita cari ada pangkat sini. Ion App. Ternyata ada. Oke, Ion App kita buka. Oke, kita bisa baca sini. Ion App itu sebuah kontainer yang digunakan di dalam aplikasi Ionic. Dan kalau kalian baca juga, jadi there should only be one Ion App element per project. Jadi di setiap project ini, di satu project ini, untuk project besar nanti kalau kalian udah file banyak juga, itu cuma boleh ada satu aja, nggak boleh lebih. Jadi kita tuh bisa nanggap ini itu sebuah kontainer yang digunakan untuk megang komponen Ionic semua. Jadi kalau kita taruh di luar itu kemungkinan nggak bisa. Jadi semua komponen Ionicnya bakal dideklar di dalam Ionic ini. Itu gunanya Ionic. Jadi kita tuh buat kasih tahu ke browsernya bakal ada komponen Ionic di dalam Ionic ini. Jadi semua children itu bakal menjadi komponen Ionicnya. Oke. Next, ada Ion Header sama toolbar. Mungkin gue baca juga sama sini, Ion Header. Oke, apa nih gue Ion Header nih? Jadi kalau kita baca di sini, header itu dipakai untuk komponen toolbarnya. Ke toolbar sini. Nah, toolbar itu yang di atas kiri ini, namanya toolbar. Namanya toolbar. Kalau kita ketik, nih kita bikin Ion Header. Ion toolbar color primary. Color primary itu kemungkinan besar primary itu selalu warna biru kalau di Ionic ini. Ya kan, primary, secondary, tertiary, sukses dan lain-lainnya. Untuk di Ionic ini default primary-nya itu warna biru ini. Biru kayak gini. Kalau danger itu warna merah kayak gini. Ini kebetulan gue ketik kodenya. Kita lihat muncul apa enggak ya. Oke, dah nih kayak gini kurang lebih nih. Jadi Ion toolbar itu yang ini nih. Dan Ion header, kalau kita lihat lagi di sini Ion header,
itu tuh dipakai untuk menahan toolbar komponennya ini. Jadi untuk setiap kita bikin ion toolbar, itu wajib punya parent yang namanya itu ion header. Kita punya ion header, ion toolbar buat bikin toolbar ini yang di atas, dan kita kasih ion title, ya kan, ion title untuk mengatur title dari toolbar ini. Jadi kita ketik counter BMI di sini, dan bakal muncul dalam sini berarti. Kita tekan yang lain, tes, dan dia juga bakal ganti sini. Oke, itu begitu naya tuh, header, toolbar, dan title. Jadi buat bikin semacam top navigation gitulah kurang lebih, top navigation. Oke, kita lanjut. Kita next-nya. Habis kita bikin akhirnya kita bikin ion content. Apa nih ion content nih? Kita cek lagi, dikit lagi. Ion content. Oke, ion content-nya dipakai untuk taruh isi dari konten-konten aplikasi yang kita bikin. Kalau kita lihat contoh sini, ion content itu punya 2 item. Nah, 2 item itu isinya input 2 biji, yang itu isi tinggi badan sama berat badan. Mungkin sambil buka ketik di sini. Kita ketik header di bawahnya ya. Content. Ya mungkin ada minggu kenapa gue ketik kayak gini, itu namanya Visual dari VS Code, namanya itu Emmet. Emmet, nanti mungkin kalau kalian pengen penasaran, kalian juga bisa refer ke sini. Itu kayak semacam shortcut buat ngetik tag HTML ini. Jadi kita bisa ngetik lebih cepat juga. Jadi ini, kita pengen bikin childnya, ion content, ion item, pakai more than, terus ion label apa nih? Ion label. Kita specify property kayak gini, position, loading. Ion label, tinggi badan. Oke, kalau kita cek gimana nih? Oke, ada nih tinggi badan. Jadi kan kita tahu ya kontennya dipakai untuk nampung semua kontennya, dan kita bakal bikin satu item itu yang mengandung label sama inputnya nih. Jadi itu kalau di HTML itu kayak input biasa, pokoknya input type text. Nah, kita bisa masukin apa aja. Oke, balik. Selain dia bikin item buat tinggi badan, ada juga item yang lain itu apa nih, berat badan juga. Kita bikin, ini biar lama kita copy langsung. Copy langsung. Dan berat badan. Kalau udah kayak gini nih, bakal ada lagi nih input baru, isinya tuh berat badan. Oke, next apa lagi nih? Next. Selain itu kita bakal tambahin button di sini. Hitung BMI. Tadi kan button kita udah explore ya, jadi langsung gue ketik di sini aja. Button BMI. Nah, kayak gini, jadi bakal gini, dan jadi itu bakal sama kayak yang ada di modul. Oke, jadi sampai sini itu kalian udah bisa lah pertama kali buat cara gimana cara pakai Ionic lewat CDN ini. Oke, nextnya itu kita bakal main ke JavaScript untuk logiknya. Nah, di logik ini bakal dijelaskan sama partner gue itu Stefan Juang. Silakan Juang. Oke, suara gue udah masuk kan ya? Oke. Udah. Oke, pertama gue sorry, gue off cam dulu karena tiba-tiba tadi internet gue down, gue lagi pakai kuota. Jadi apa namanya? Untuk gue langsung masuk aja ke ini ya, ke bagian JavaScript. Nah, jadi gue sempat bikin buat apa namanya tugas kemarin ya, gue sambil yang live server. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian lihat di sini itu fokusnya itu kita apa? Ada beberapa komponen gitu ya. Kita di sini ada kita di sini
kita lihat di sebelah di bagian ini, di bagian wait sebentar, gue sesuaiin dulu. Nah, jadi ini kembali lagi kayak mirip PTI minggu ini ya, PTI yang kayak semester 3 kita ada query selector, kemudian ada get element by ID gitu ya. Terus juga ada perhitungan-perhitungan standar. Nah, jadi pertama kita collect di sini kan, kita di sini ini calculate button gitu ya. Ada calculate button. Kita itu kan dikasih ID. Nah, jadi supaya kalian bisa apa? Calculate button ada outline gitu kan. Nah, jadi pertama kali kita buat ngedapetin button itu, kita pertama bisa pakai select button. Button ini dia hitung BMI. Hitung BMI ini dia gunanya supaya bisa melakukan perhitungan dari bisa manggil function gitu ya. Kemudian ada si bisa button reset. Ini button reset button sih biasanya udah ini ya, dia otomatis buat reset. Nah, tapi yang lumayan yang kita mau fokusin di sini adalah ada si JavaScript ini. Jadi JavaScript ini pertama kayak biasa kita panggil aja script src. Kebetulan kalau kalian lagi modul ini agak ini ya, ada typo dikit. Harus ini src bukan scr. Kayak biasa aja. Nah, kemudian balik lagi ke sini gitu ya. Nah, yang lumayan jadi fokus kita di sini di ini kita bakal fokus menggunakan namanya ES6, sorry to say, modulnya emang ketinggalan banget. Itu udah bener-bener JavaScript zaman kuno. Itu JavaScript zaman dulu punya. Nah, sedangkan kalau kita wait, sebentar ya, gue cek dulu. Wait, suara gue masih putus-putus nggak di situ? Sekarang udah aman, Cuang. Udah oke. Jadi kan ini ES6 JavaScript. Kalau kasih tahu aja ya, dicek ya. Kalau misalnya suara gue bikin putus-putus, sorry buat bikin nggak nyamannya. Nah, jadi ES6 JavaScript ini itu kita itu dikenalin yang namanya di sini itu arrow function. Jadi ya. Nah, jadi pertama ada namanya kita kalau biasa kalau di JavaScript kita kenal itu function biasa. Misalnya function itu app gitu ya. Terus kita bikin ini isi kodenya. Nah, ini kalau yang model kayak gini itu JavaScript zaman dulu. Gitu ya. Nah, tapi kalau kita udah pakai ES6 yang di sini itu kita deklarasinya adalah pertama kita bikin nama const-nya. Berarti nama function ya, bagi kita pakai const fun1 sama dengan app gitu ya. Terus arrow function baru isi kodenya. Ini perbedaan fundamental dari JavaScript zaman dulu sama EX6 arrow function. Terus kemudian kalau misalnya kita lihat di sini untuk masalah JavaScript, kalau misalnya kita panggil ini gue hapus dulu, itu nggak bakal jalan. Harusnya singkat gue nggak bakal jalan. Coba kita tes lagi, kita sini sebentar. Bentar ya. Next satu. Oke. Kalau misalnya kita panggil, harusnya nggak bakal jalan gitu. F12 tuh, kita bisa calculate BMI before initialization. Kenapa dia nggak bisa panggil sebelum initialization? Nah, karena dia itu kalau untuk ES6 based ES6 function, semua function itu harus dideklarasi terlebih dahulu sebelum kita panggil. Jadi kalau misalnya kita button ini kita geser ke bawah, itu dia sudah bakal jalan ke normal. Jadi kalau gue panggil di sini, server kita ubah file di bagian dalamnya, dia otomatis nge-refresh. Itu enaknya pakai live server. Nah, dia sudah bakal muncul hasil perhitungannya di sini. Kelihatan kan ya hasil perhitungannya? Gimana? Oke, udah Kelihatan muncul. kok. Oke. Gitu ya, bisa lihat hasil perhitungan di sini. Nah, itu bedanya untuk ES6 JavaScript sintaks sama
JavaScript zaman dulu gitu. Jadi emang sebenarnya kalau kalian lihat apa JavaScript zaman sekarang misalnya kayak pakai sampai ke level TypeScript gitu-gitu ya, itu pasti the game mainnya lebih pasti ES6, dia nggak mungkin main level JavaScript zaman dulu lagi gitu. Nah, terus untuk modulnya yang kita bahas lagi sebentar. Oke, terus juga ada styling grid and icon. Nah, kebetulan di sini gue udah bikin apa? Kalau untuk styling grid and icon, gue bakal langsung tunjukin aja di bagian dokumentasi ya. Jadi sekali lagi untuk masalah dokumentasi, jangan bosen-bosen kalau kita ngomongnya dokumentasi mulu, karena ujung-ujungnya kalian juga harus namanya pelajarin dokumentasi. Whether you like it or not, nggak harus ini ya, nggak harus berarti Ionic doang. Kayak misalnya pakai Python gitu ya, Python mungkin framework apa, misalnya ada Django, ada misalnya Odoo, atau misalnya apalagi ya, misalnya kayak JavaScript framework bisa ada Express gitu ya, Express, React, Angular, semuanya itu pasti ada dokumentasi masing-masing. Nah, kalian whether you like it or not, kalian harus pelajari supaya kenapa? Karena ujung-ujungnya kalau kalian mau ngapa-ngapain, enaknya lihat langsung aja dokumentasinya yang tadi dijelasin sama Diamond. Jadi apa? Jadi memang kita pasti bakal berusaha kita ngajarin, tapi alangkah baiknya kalau kalian juga ikut mengeksplor gitu. Jadi kalian lebih ngerti ini ngapain aja. Nah, untuk Iron Grid, Iron Row, Iron Call ini sebenarnya mirip-mirip aja kayak apa namanya, kayak bikin table biasa gitu ya. Misalnya kalau apa, kalian misalnya bikin create new whiteboard, misalnya lo bikin kode sorry ya, jadi nah gitu ya, misalnya gue kode kayak gini. Nah, itu bisa aja kalian gambarannya itu kayak kalian bikin sebuah tabel yang isinya 2 row. Ini row yang gue tandai pakai merah. Sama ada kolomnya ini. Iya. Nah, jadi sini ada apa? Ada 1, 2, 3, 4. Sebentar, gue geser. Nah, alignment-nya harus di tengah atau di kiri sesuai kegantung ini ya. Ini jadi gue anggap buat ilustrasinya aja untuk masalah row and column. Nah, jadi kalau kita balik lagi ke sini, ke dokumentasinya, ini Iron Grid row and column ini ya mirip-mirip kayak gitu. Jadi kalau misalnya gue bikin kayak gini, gue bikin di sebelah kiri, ini kalau di sebelah kanan, hapus dulu semuanya. Nah, jadi kalau misalnya ada apa, div 1, ada row, kolom. Row-nya cuma ada berapa? Oh, cuma ada 1. Nah, berarti kalian bisa ngebayanginnya itu, bikin satu row, isinya 3 kolom. Nah, di sini berarti ada teksnya 1 of 3, 3 of 3 gitu ya. Nah, gambarannya kurang lebih kayak gitu. Tapi ini kebetulan di sini kalau kita lihat di modul lagi, itu nggak melulu harus teks, tapi bisa aja button. Nih, jadi kalau gue kebetulan di sini gue coding ya, soalnya kemarin gue coba, itu untuk apa? Jadi kita ayang call, ayang button di sini. Ini jadi ada kebetulan contohnya kan di bagian button ya. Dua-duanya ini bakal bersebelahan nih. Gue kasih contohnya, gue panggil lagi yang tadi. Nih, dia jadi ada 2 di sini. Kebetulan di tengah. Misal gue bikin lagi button 1 lagi. Tentu. Ini 2 itu ya. Nah, kalau misalnya kayak gini, dia pasti muncul button lagi di tengah sini. Gitu. Baginya dia apa? Kalau kita lihat di sini dia ada satu row ada 3 kolom, dia akan bagi 3. Oke, dimana kalau gue bikin 2 kolom, tinggal panggil lagi aja. Misalnya gue bikin di sini ayang row-nya
biar cepat gue copy aja ya. Gue ID-nya gue kasih 222 biar unik. Nah, muncul lagi kedua di sini. Gitu. Jadi kalau row sama kolom sebenarnya biasa aja. Ngikut kayak kalian belajar table-nya aja. Kayak kalian bikin table biasa aja gitu. Nah, sampai sini mungkin ada yang tanya dulu nggak tentang apa? Tentang styling grid and icon. Oh ya, mungkin untuk icon gue kasih tahu lupa gue jelasin icon. Jadi icon tuh banyak ini ya, kayak apa? eh yang gambar di sini nih. Ini yang ada gambar kalkulator ini kita namanya icon. Kalau ini namanya calculator outline. Di sini ada namanya si reset button. Nah, sekali lagi kalian harusnya tinggal buka dokumentasi aja buat ini ya, apa? Ionic icons. Nah, jadi kita tinggal pilih di sini. Ini apa? Ada apa aja gitu ya iconnya. Harusnya ada list yang lebih ini lagi. Ada list yang lebih apa? Lebih mendetail lah tentang icon-icon yang dipakai di sini. Gitu. Nah, kemudian untuk apa? Jadi sampai sini ada yang tanya dulu nggak tentang styling grid and icon? Kalau misalnya bertanya nggak apa-apa, tanya dulu aja. Kok tadi dia ada icon dalam batannya gimana? Yang icon gimana? Sorry. Dia ada icon di dalam batannya gimana caranya? Oh, oke. Buat ada icon di dalam buttonnya, ini jadi gue pakai ini aja ya biar cepet ya. Gue langsung di sini aja. Itu kalian pakai yang icon kayak biasa, kalian kasih yang icon, terus name-nya ini yang jadi nama si iconnya gitu. Masih putus-putus nggak suara gue? Tadi ya kok. Bentar. Sekarang udah oke ya? Bentar. Suara gue udah masuk lagi belum? Udah. Oke. Tadi gue cek lagi udah ini ya, udah connect ke ini gue. Buat apa? Udah ISP gue udah bener lagi. Oke, sorry buat ininya sebentar. Oke. Nah, jadi icon ini tuh nanti sesuai namanya aja. Jadi kayak misalnya ada calculator outline gitu kan. Ada apa? Namanya reverse outline. Ini harusnya ada dokumentasi khususnya buat ngelihat dia itu apa namanya? Nama-nama iconnya apa aja. Harusnya ada dokumentasi khususnya. Coba gue sambil cari juga. Gimana ya? BTW itu gue kasih di chat ya. Oh, udah ya dikasih. Udah. Oke. Oke, jadi kalian cari di sini ada misalnya plus nih. Plus kan kita panggil namanya act outline. Oke, misalnya gue bawa pesawat deh, gue ambil. Ini namanya airplane outline. Jadi airplane outline, sorry. Di sini namanya pesawat. Nah, pas kalian di sini, ini pasti gambar pesawat tuh. Jadi kalian tinggal ikutin aja yang tadi saya kasih cek sama Diamond, Ionic Stress Icons. Kalian tinggal pilih, terus kalian tinggal ambil aja namanya di sini. Gitu. Gimana menjawab? Dan? Iya kok. Tapi itu kok di situ ada tulisannya slot tuh apa ya? Di mode. Oke, yang slot itu ya sebentar ya. Oke, jadi emang kalau ini slot sebentar kita tampung dulu. Nah, jadi itu apa? Kemungkinannya ini posisi gitu ya. Kita masih nanti gue tampung dulu pertanyaannya buat yang slot ini ya. Nanti kita bakal kasih detail lagi untuk slotnya apa. Pertanyaan kita tampung dulu untuk slotnya. Oke, selain itu ada yang mau nanya dulu nggak? Selain ini.
Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Belum ada ya? Oke, kalau misalnya belum ada, gue bakal ini ya langsung masuk ke challenge. Challenge ini sebenarnya nggak terlalu susah, sebenarnya refreshing aja sebenarnya ya. Kalian cuma sebenarnya kalian lagi kasih tahu nih angkanya berapa di sini. Tinggal kalian ngampilin aja gitu ya. Cuma apa? Tampilin aja si normalnya. Jadi gue langsung kerjain aja. Gue ambil aja yang challenge punya gue, yang kemarin gue udah coba. Nah, jadi kalau misalnya gue bikin gigi badan 170, berat badan 57, kita hitung dan normal. Berat badannya misalnya 3, kekurusan. Berat badannya misalnya 80, agak gemuk gitu kan. Jadi sebenarnya tinggal tampilin ini aja gitu. Kalian bisa pakai ini, kalian bisa lihat di dokumentasi di Ionic Components itu mungkin eksplorasinya di situ. Kalian kan dikasih tahu tuh Ionic Components ya. Itu apa namanya? Kalian coba kira-kira kalian pelajarin dari situ. Ya kira-kira apa sih yang paling cocok gitu buat ngampilin bentuk kayak gini. Sebenarnya tinggal kalian klik sih, kan di sini ada yang ini. Tadi lagi bekasi ya, Ionic Components. Gue buka lagi. Nah, coba kalian lihat ada alert, ada badge, button, card, checkbox, chip, content, date and time pickers, floating action button, grid gitu ya. Kalian coba aja lihat kira-kira yang mana sih yang yang kira-kira paling cocok gitu buat ngasilin kayak gini. Sebenarnya nggak susah kok ini. Cuma tampilin aja. Terus kalau bisa untuk kan ini bikin function baru lagi ya buat manggil si kalkulator ini. Sebisa mungkin untuk functionnya kita tetap ini ya, kita pakai ketentuannya ES6 ya, yang pakai arrow function ini gitu. Kira-kira begitu. Iya sebisa mungkin sih perhatikan juga cara kalian nge-kode kayak deklarasi variabel gitu kayak pakai cons, pakai let, dan yang lainnya juga. Ntar kalian juga bisa baca-baca apa sih beda kayak cons, let, dan lain-lain gitu. Karena ini penting sih kalian kayak gimana ntar cara tulis kodenya gitu. Tadi dibilang ya sama Diamond ada cons, let, dan var ya. Mungkin yang kita mau kasih tahu dulu aja, hindari pakai var. Hindari pakai var. Jadi sebisa mungkin kalian kalau mau mainin data cukup cons sama let aja. Jangan pakai var. Itu supaya kita apa JavaScript yang kita pakai sesuai gitu dengan konteks di masa sekarang. Soalnya kalau zaman sekarang udah hampir nggak ada lagi yang berani pakai var. Semua dipakainya let atau cons gitu. Mungkin untuk bisa di internet banyak untuk perbedaannya. Itu seharusnya sih seingat kita kalau nggak salah tuh dari PTI udah ada perbedaan cons sama let. Tapi mungkin nggak terlalu dibahas terlalu mendalam gitu. Tapi sebisa mungkin kalian pakai cons sama let. Oke. Sampai sini lagi makanya dulu tentang challenge-nya. Mana guys, pasti gampang lah ya berarti ya. Ini kayak PTI kok. Menanya itu dong kayak apa kelebihannya kalau pakai ES6 dibanding yang kayak function biasa aja gitu? Atau cuman kayak compatibility-nya dong? Lebih ini sih kayak lebih modern gitu aja, dan ini fiturnya juga lebih banyak juga. Ntar mungkin depannya sambil kita bahas juga kenapa kalian lebih dianjurin pakai ES6 karena fiturnya juga lebih banyak sih. Ntar mungkin sambil ke depan juga nggak apa. Oke. Mungkin kali sambil bahas juga ES6 features. Bentar. Soalnya React.js bisa pakai dua-duanya kan sebenarnya. Bisa, cuman disaranin tuh buat pakai yang ES6 sih. Kecuali kita beberapa yang nggak usah pakai ES6, cuman kebanyakan sekarang pakai ES6. Bentar, aku cari juga fiturnya. Oke, ini buat kalian yang tertarik buat nge-review kembali ES6-nya, ini gue udah kasih link. Kalian juga bisa baca-baca. Itu lumayan oke sih buat kasih kalian overview. Apa aja yang kalian perlu ubah kalau kalian pengen pakai ES6.
itu udah lumayan oke kok. Oke, thank you, thank you. Oke. Oke, ini kan ntar kita pakai React juga ya. Gua ada referensi dikit dari gua sama Cong juga. Dan ini kebetulan gue juga udah pernah dari sini dan benar-benar oke sih materinya. Oke, jadi gue bakal kasih linknya juga. Jadi itu ada yang namanya full stack open. Kalian bisa buka. Mungkin Cong juga bisa buka kali ya, bisa juga. Dan terbuka, itu linknya juga gue kasih di chatnya kalian. Coba kalau Cong klik ini deh, course kontennya. Nah, itu kan ada banyak kayak dari part 0 sampai part 11 ya, Cong, kalau nggak salah ya. Ya, part 11. Cuma Ya, Pak. buat React ini, kalian cukup belajar sampai part 1 dan 2 aja. Karena yang lain itu React juga ada beberapa yang React, cuman itu udah advance sih. Tapi buat basicnya doang, itu part 1 dan 2 juga udah cukup. Juga udah benar jauh udah cukup. Yang ini aja guys, yang satu ini, yang gambar tangan sama yang ada laba-laba ini aja. Tuh. Nah, ini seminggu kelar lah palingan. Ini sekali lagi kita nggak wajibin, itu bebas terserah kalian. Cuma kalau memang kalian mau dapat basicnya lebih cepat, mending sebaiknya boleh pelajarin yang part 1, part 2. Tapi sifatnya nggak wajib gitu. Atau kalian pengen fokus ke React, itu juga bisa pakai juga sih buat ininya. Paham React juga. Karena takut nanti di Ionic ini meskipun kita pakai React, tapi dia tuh lebih fokus ke Ionic-nya. Sedangkan yang emang lebih populer kan ini kan cara pakai React-nya, bukan Ionic-nya. Oke. Lagi nih ya. Yang lain gimana? Cuman kalau gue rasa sih, buat minggu ini kayak masih nggak terlalu susah ya. Kebanyakan kayak PTI doang sih, cuman memang ada bau-bau Ionic doang. Di sisanya udah kayak PTI sih sebenarnya. Mungkin kalau ke depannya gue nggak tahu ya kayak gimana tuh. Sekarang sih masih agak lumayan gampang. Yang full stack open itu buat React aja. Cuman kalau emang si Dan pengen sampai jauh-jauh, pengen belajar backend juga, dia juga ada tuh part 3 sama 4-nya. Part 3 4 itu ini, Express. Cuman buat basic React tuh part 1 sama 2 cukup sih. Ini sebenarnya bisa kalau kalian kan dia full stack open, full stack berarti kan sekali lagi dia dari front end, back end, bahkan dia sampai CI/CD gitu ya. Ini udah level udah sampai infrastruktur lah gitu ya. Nah, tapi kalau untuk tapi kalau sekali lagi kalau memang kalian fokus yang buat si Ionic ini, cukup belajar yang part 1 introduction to React sama part 2 communicating with server gitu aja. Tuh. Oh ya, sama gue lupa. Ini kan kalau gue baca-baca, kita bakal pakai TypeScript buat React-nya. Sambil kasih juga nih resource buat TypeScript juga. TypeScript, karena ini mungkin juga akan menantang gimana cara kalian pakai TS yang benar. Bentar, TypeScript, dive. Dan tadi nih ya, gue harap jangan TS-TSan, kalian pakai TS cuman nggak dikasih tipe datanya, terus kayak pakai JS, kalau bisa jangan ya, pakai manfaatin fitur TS-nya dengan benar-benar baik. Karena itu banyak kelebihannya sih, kayak kita bisa tahu kalau kita ketemu error itu kemungkinan lebih gampang detect-nya sih kalau kita pakai TypeScript. Karena dia kan udah kayak kita udah kayak declare tipe datanya, jadi pas kita jalanin, oh lebih gampang nih error ketemu di mana. Terus TypeScript issue. Dan gue sendiri juga udah sih belajar dari ketiga sumber itu, yang dari ES6-nya, terus full stack open, sama yang buku ini, yang buku syarat, terus semua coba dan semuanya oke sih. Dan mungkin gue tambahin satu lagi,
karena kita React itu lebih ke TypeScript, ini juga ada yang lain juga, cheat-nya, itu kalian nanti juga bisa pakai. Itu buat best practice, gimana cara kalian ngegabungin TypeScript sama React-nya. Oke. Ya diharapin sih, meskipun kita matkul mobile, Ionic, tapi kan ini ya yang tadi gue bilang tuh React tuh juga lebih umum pakai dari Ionic, jadi sambil kita belajar juga nih gimana cara pakai React yang benar. Karena skillnya nanti itu bakal ini sih bakal bisa untuk ditransfer. Karena kurang lebih sama, cuma mungkin nanti ada beda-beda dikit. Tapi overall, kalau kalian ikutin matkul dengan benar, harusnya kalian kalau pengen pakai bikin web application React dengan React murni itu bisa. Bisa. Salah kirim. Ini. Itu yang terakhir kirim itu gimana cara kalian kombinasiin TypeScript dengan React-nya. Dan mereka juga kasih ya sih best practice gitu, best practice-nya. Oke. Paling gitu aja dari gua. Nanya dong Kak, tadi kenapa kita rekomendasi pakai TypeScript ketimbang pakai JavaScript tadi, kenapa? Dan juga modul kita ini nanti selanjutnya pakai ini ya, pakai TypeScript ya? Karena ini sih, mungkin kalau dari gue bebas, cuman dari modul yang ntar ini, dari modulnya itu, yang kedepannya tuh juga bakal diminta untuk pakai TypeScript. Mungkin kalau kenapa alasannya itu banyak sih. Mungkin sambil gue cari ini tadi juga artikel yang kenapa kalian lebih harus pilih TypeScript sih. Karena ini, ini ada kok di bukunya yang Basarat. Ini sih mungkin TypeScript tuh jauh lebih luas daripada yang gue bakal bilang sekarang. Tapi salah satu fitur TypeScript ini kan kita tuh bisa nge-declare tipe data kayak string, kayak object, number, begitu, array, object dan lain-lainnya. Jadi pas kita nge-code dan ada error itu, kemungkinan bisa ketahuan sebelum kita jalan kodenya. Ini kan kadang-kadang kan JavaScript itu kadang-kadang error baru ketahuan pas kita udah nge-run kodenya. Cuman pakai TS itu bisa kedeteksi sebelum kita run. Kurang kayak gitu. Oke, terima kasih Kak. Dan juga bisa ini sih tambahin biar kode kalian lebih gampang dibaca juga. Ini sih yang utama kan ini kan gara-gara kita juga pakai modul TS doang nanti di modul 3. Gimana sih kenapa kalian perlu belajar TS? Karena kalau kalian bisa TS, pasti kalian bisa JavaScript. Karena TypeScript itu ini sih, pas kalian compile, itu sebenarnya dalam bentuk JavaScript, bukan TypeScript. Jadi semua kode TypeScript itu pas di run, itu bakal ditranspile menjadi JavaScript. Sampai kayak gitu. Dan sekarang lebihnya sih kalau di komponen gede itu juga lebih umum buat pakai TypeScript daripada JavaScript. Cuma mungkin nggak apa sih, mungkin gara-gara kalian di PTI TypeScript itu kurang ditekenin, tiba-tiba dari PTI sebelum UTS tuh dari JavaScript tiba-tiba pakai Angular yang langsung TypeScript. Mungkin ini kali ya sambil kita berjalan juga di matkul ini, sambil mungkin gue juga bisa bantu dikit-dikit gimana cara pakai TS yang lebih tepat. Kurang lebih kayak gitu aja sih.
Gimana kalian masih ada pengen tanya nggak? Tiba-tiba udah jemput aja nih, nggak terasa ya. Oke, nanti Cuang bakal bantu kalian buat masuk grup lewat Discord. Oke. Buat linknya udah bisa diakses nggak? Coba. Kalau misalnya nggak bisa diakses, tolong kasih tahu ya. Oke. Oke, sebentar ya, gua copying dulu resource-nya biar kalian bisa ini juga. Oke, bentar ya. Oke, udah gue kasih ya di grup, udah dapet kan ya, bisa akses resource-nya kan ya semuanya ya. Gimana? Bisa akses resource-nya? Oke, bisa ya. Bisa kok. Bisa kok. Oke.
Oke. Ya. Oh ya, itu kalau kalian di Discord-nya pastiin bisa akses channel namanya AL ya. Kategorinya namanya AL. Tolong dicek ya. Thank you. Oke. Yang penting kalau text channel udah muncul, oke kok. Nggak, cuma pastiin aja, takutnya kalian belum ke-assign. Soalnya gue masih nge-assign manual, gue bukan ahli Discord juga soalnya. Oke, sebentar ya. Oke, kayaknya ini dari sistem apa? Dari MyUMM kita belum dikasih akses masuk buat labnya ya. Mungkin total kelasnya di sini berapa ya? Soalnya kan dari e-learning belum dikasih akses oleh sama dari lab FTI-nya. Satu kelas ada berapa ya di ininya ya? Di apa? Teori. Ada berapa ya? Oh gini aja deh, kalau enggak kita ada Excel, tadi dikasih Excel juga sama lab FTI. Gue bakal panggil satu-satu. Kalau misalnya ada yang apa namanya? Ada yang belum dipanggil, tolong dikasih tahu ya. Soalnya tadi kayaknya listnya kurang lengkap di sini. Arvendo, Hadir. oke. Dan, Hadir kok. oke. Antania, Hadir kok. Caleb, Hadir. oke. Billy, Hadir kok. Christian, Hadir kok. oke. Angelin, Hadir kok. oke. Audric, Hadir. oke. Stanley, Hadir kok. oke. Julius, Hadir kok. oke. Nobertus, Hadir Kak. oke. Afreza Danang, Hadir. Sergio, Hadir. Adrian, Hadir. Richard Sebastian, Hadir. Gracia, Ada. oke. Maureen, Hadir kok. oke. Evan, Hadir kok. Carlos, Hadir kok. Michael, Hadir. Delvin, Vin ada lagi partisipan, oke. Fadri, Hadir. Alvin, Hadir. Maurice, Heriono, Hadir. Nehemia, Hadir. Hadir. Gilang, Hadir kok. oke. Rian, Hadir kok. oke. Leonardo, Hadir kok. oke. Dinan,
Hadir. Mario, Hadir. oke. Herdi, Hadir. Joel, Hadir kok. oke. Ricky, Ricky Kandiono, Ricky Kandiono ada ya, oke. Kita kurang berapa orang nih ntar? 40, 34 ya? Ini yang di Excel 34 orang ya? Gue belum dipanggil sih, Con. Iya. Yang belum Sama- siapa ini? Yang belum siapa aja? Saya, Alex ya? saya. Saya Alex belum. juga. X. Dua 8 apa 1? Oke. Ini gampang yang penting game-nya aja. Sama siapa lagi belum? Nail ya? Iya, Con. Nathanael. Halo. 28 berapa lu? 28452. Thank you. Oke, terus Sama saya belum. wait, bentar. Bentar. Kok di sekitar kita 37 kok. Emang dipanggil ya? Bentar. Iya ya. Oke, that's weird. Oke, namanya siapa tadi? Derry. Iya, Derry Prawijaya. Oke, 25733 ya. 733. Nanti ini absennya hari ini ya, berarti hari ini semua masuk ya? Bener, 38, minus 1, bener ya 37. Oke, ini kayaknya ada yang, oke, bener 37. Iya, Nanti 38. Oke. lagi 38 kayaknya double screen kali. Yang double ya? Iya, ini tinggal 37 kok, bener kok. Itu udah sama Pak Wawa belum? Oh, 37 kan nggak termasuk itu dong, nggak termasuk dosen. Yang di lab udah 37 kok. Udahlah, anggap aja beres lah 37 ya, berarti Ya udah. semua dipanggil ya. Oke, ya tadi partisipasi 38 itu Pak Wawa di 37, di minus Pak Wawa di 37 mahasiswanya. Oke, kalau bagi semua masuk, nanti kita laporin ke lab FTI semua masuk untuk hari ini. Oke, tadi untuk masalah ini ya, yang masalah apa tadi slot yang tadi dan nanya. Jadi kalau slot itu ternyata dia ada ini ya, dia deskripsi posisi. Jadi kalau di start itu dia sebenarnya sih lebih kayak posisi, jadi ada start, ada end, tinggal ada primary, ada secondary gitu ya. Nah, itu sebenarnya lebih kayak mining posisinya aja sih, gitu. Lebih mining posisi komponen-komponen Ionic sendiri. Kira-kira menjawab nggak, Dan? Apa masih perlu dijelaskan lebih lagi? Udah menjawab kok. Oke. Jadi kalau misalnya kalian bingung, apa coba tanya, konsultasinya emang pasti sama frame dokumentasi. Tapi kalau emang misalnya pas kalian dokumentasi masih miss, nggak apa-apa, kalian coba boleh langsung dari Discord aja. Buat semuanya gitu aja ya. Buat yang kalian pengen tanya TypeScript, itu udah dibikin khusus channelnya, jadi kita nggak campur-campur lah. Soalnya TypeScript itu udah kayak bahasan yang panjang sendiri. Oh ya, sebelum lupa, ritual keramat asrep, tolong on cam semua ya. Oke, mari kita on cam sebelum kita akhirin pertemuan kita hari ini. Baik. Oke, yang nggak bisa on cam nggak apa-apa, yang bisa on cam kalau on cam ya, thank you. Oke, gue screenshot ya. Bentar. Oke, sebentar ya. Oke,
udah boleh off cam lagi. Oke. Jadi thank you banget kalian udah datang di pertemuan kali ini. Gue harap sih kalian kedepannya juga masih ini ya semangat, karena ini gue anggap matkulnya oke sih. Pertama kita bisa belajar cara bikin aplikasi mobile, tapi pakai tech React yang emang udah sering dipakai sama orang-orang lain sih. Jadi gue harap dari gue itu kalian bisalah seriusin matkul ini, karena ilmunya juga bakal berguna. Dan nantinya gue mau Cong juga bakal sih sebisa mungkin bantu kalian biar kalian juga paham sama React nanti. Oke, dari Cong gimana nih? Cong, oke. Oke, sorry tadi gue balas cek dulu sebentar. Itu udah oke kok untuk semuanya udah paling gitu aja ya. Kita sekali lagi kita disclaimer dulu kalau kita emang sekali lagi kita sebenarnya belum pernah menyentuh cross platform, tapi kita bakal berusaha semaksimal kita supaya kalian tetap bisa dapat ilmunya untuk masalah cross platform ini. Gitu sih. Nanti paling dipelajarin aja untuk materi-materinya, kita juga sambil belajar juga gitu. Sambil belajar juga bareng kalian juga. Gitu sih. Paling gitu aja. Dari Diamond udah oke ya? Udah oke. Oke, kalau misalnya udah oke, kalian udah boleh leave meeting, jangan lupa buat kerjain tugasnya ya. Harusnya gak cepet kok gitu. Oke, thank you guys. Udah boleh fitting ya. Terima kasih kak. Makasih kok. Terima kasih kok. Yuk. Thank you, banyak, Ko. Ko. Oke, thank you.